Jadi saat itu tuh kita main jelangkung, tapi low budget. Mendengar kata cewek lu nggak match itu lebih horor dibanding ketemu jelangkung. Katanya gitu. Kayak ketemu cerot gitu. Tiba-tiba pintu rumah gue cekrek dibuka 2 kali. Tadi kesini sama teman kamu bilang kemana? Dukun Kondor. Iya, saya dukun Kondor. Kembali lagi ke The Bricks Dark Edition. Kali ini bersama hostnya Nico alias David Alfian Rodriguez. Bersama gue Nico. Dan bersama hantu sesungguhnya Julius si baju merah. Nico, setelah membawakan acara The Bricks, ada penampakan atau kesulitan tidur atau ada terbawa suasana setelah mengungkapkan teori konspirasi itu nggak? Sejauh ini sih, kalau gue riset atau bikin konten untuk Dark Edition, kan kemarin temanya baru horor tuh si Saida ini, horor yang literally setan ya, bukan yang bahas. Kalau si Riana ini kan let's say itu cuma gimmick ya, gimmick dalam permainan sulap dia, sedangkan si Saida ini kan emang literally setan. Saida itu kan gedung. Iya, nama gedung. Emang gedungnya setan. Horor. Horor. Bernuansa mistis yang kental. Iya. Karena terbawa suasana juga kali ya, dan juga pun ngambil take-nya itu karena malam-malam ya. Malam-malam karena emang ngejar deadline lagi-lagi, dan juga agar suara-suara yang di sana itu lebih redup. Oh. Lo percaya nggak dia cerita dia? Oh, gue ceritanya kayak dibuat-buat kayak gimmick gitu aja. Gimana ya? Kalau misalkan percaya nggak percaya kan kita nggak ada di tempat ya bang ya. Yeah. Maksudnya nggak ini. Menurut lu yakin itu benar atau enggak? Kalaupun lu yakin itu benar, lu bisa lebih mastiin lagi nggak? Gue bisa pastiin itu benar. Benar dalam artian begini. Kita mempercayai sesuatu, kalau dalam agama itu kun fayakun. Terjadilah maka terjadilah. Apa yang kita yakini udah pasti dong. Apalagi kita meyakini kalau dalam membawakan sebuah materi yang berbau horor, kalau yang aku baca atau yang gue baca itu, kalau kita nonton, mendengarkan atau membahas tentang mereka akan tertarik. Oke. Karena eksistensinya kita nggak bahas secara kayak spesifik. Apa yang kita bahas nih apa sih? Tapi secara umumnya kita bahas sesuatu yang mistis, keadaan mereka walaupun bukan spesifik nama hantunya. Mistis ya. Berarti ada gaya tarik menarik antara manusia dengan alam gaib dong. Yes. Kalau dari gue sih bang, yang gue baca dan denger, gue lumayan sering dengerin cerita dan lumayan suka juga sama horor tuh. Memang kalau sedang dibahas atau disebutkan gitu atau ditakutkan, energinya tuh menyerap gitu loh. Lu pernah main jelangkung? Belum, tapi belum. Tapi ada teman lo yang pernah? Pernah. Ada nggak cerita-cerita tentang jelangkung ngalamin sendiri atau lu? Oh, pernah. Itu gimana ceritanya? Bisa? Jadi pada waktu itu masih dalam keadaan belum berotak, masih SD. Sekarang udah ada otak ya? Belum juga. Nah, ini tolong dark series ya. Oke. Jadi saat itu tuh kita main jelangkung, tapi low budget. Oke. Enggak. Jelangkung low budget. Memang jelangkung kan low budget ya? Kok lu bisa-bisa aja main jelangkung aja masih miskin gitu? Gini, katakanlah low budget itu karena ada sebuah referensi yang mengatakan kalau teman gue itu main jelangkung yuk, tapi kita pakai koin. Emang kalau yang high budget apa? Kalau kayak budget kan lebih effort ya, bentuk jelangkungnya kayak pakai kepala batok, terus juga ada kayak pakai kayu. Kalau koin tuh lebih ke jelangkung yang luar negeri tuh, Ouija. Ouija. Pakai papan. Tapi kan ada papannya kalau Ouija. Dan dia pakai panah. Nah, kayak gitu. Nah, kita main lah itu, kita pegang lah itu koin. Terus? Kayak semenit 2 menit kok hening ya. Nah, ada yang nahan berak? Enggak, ternyata kayak udah bel masuk sekolah.
Jadi permainannya batal. Enggak kan? Kirain ada yang nggak men. Sebelum kita lanjut, gue menarik. Mendengar kata cewek lu nggak match itu lebih horor dibanding ketemu jelangkung. Katanya gitu. Kata teman host football saya satu lagi tuh, tapi Oh gitu ya? iya. Jadi denger lu suara-suara bisikan itu dibanding mendengar kabar kalau cewek lu nggak mens atau telat, itu lebih horor. Itu horor sih. Tanggung jawab. Dan juga Tanggung jawab. dan juga bunyi-bunyi notif pay later. Itu lebih horor. Bayar. Dia kenapa selalu kehororan itu selalu membawa kemiskinan? Pernah digedor-gedor debt collector, itu juga horor. Karena di sini saya Oke, balik lagi. Kita main tuh. Dalam posisi kan koin dipegang tuh. Entah kenapa itu kok koinnya kayak geser gitu. Ya. Nanya dong kita, entah dari ketiga itu selain aku, itu nanya kayak Lu siapin tulisan di situ? oh enggak, jadi kita kayak pegang, kita kayak gerak nggak nih gitu Oh, loh. iya. Kayak kita meyakini gerak dong, gerak. Nah, geraknya itu membentuk sesuatu. Geser. Dia geser gitu. Dan itu di tanah posisinya, bukan di lantai yang licin. Enggak, balik lagi itu kan sebenarnya konsepnya main kayak gitu kan adalah apabila ada pertanyaan, Nyari jawaban. nyari jawaban. Pertanyaannya begini. Oh. Kalau ada sumur di ladang, bukan. bolehlah Buat kita kita menumpang mandi. Kalau menurut Pak, marilah kita mandilah. Ini Oh, iya. apa pertanyaannya yang makanya dia gerak gitu loh. Pertanyaannya kayak kalau di saat itu kita ngomongnya pakai bahasa Jawa karena gitu. saat itu kondisinya kita tuh masih di kampung. Saya masih di kampung Oh, gitu. dengan teman sepermainan yang pakai bahasa Jawa juga. lu juga masih dalam ketakutan karena lu miskin. Mohon maaf Bapak, saat itu saya masih senang, masih kayak inget main, Oh. kayak kondisi ekonomi orang tua tuh nggak dipikirin saat itu. Terus. Tuh bang, telepon mau diangkat dulu. Iya, nggak usah. Nanti aja. Itu diginin aja bang, biar bentar, nggak masuk bentar, bentar. nggak masuk kamera. Jadi pertanyaan lu apa bahasa Jawa? Iya, pokoknya seingat aku lupa itu kita ngomong apa. Tapi yang poinnya adalah kalau misalnya ada kamu, gerakin dong, coba. Oh, jadi cuma pengen tahu keberadaannya aja. Kita kayak anak kecil yang sepenasaran itu kan, kayak dengan eksistensi makhluk gaib. Terus ya? Akhirnya gerak dan kita bubar. Oh, pas gerak. Tapi lu yakin itu yang megang koin itu nggak menggerakkan? Nah itu kayak kita kayak lu ya, kayak ibaratnya kalau di Jakarta lu ya yang gerakin, lu ya enggak gitu. Tapi kayak emang geraknya sih agak. Tapi tidak menjawab satu spesifik Enggak, pertanyaan. jadi kita belum sampai di situ sudah dibuktikan dulu. Nah, kok kayak gitu Jul, itu bisa dibalikin lagi nggak? Kan kadang-kadang ada beberapa permainan itu yang si makhluk halusnya itu nggak mau pulang. Ya di Indonesia ada jelangkung kan. Kalau kayak gue pernah juga denger bang di Jepang petak umpetnya gitu. Yang gue tahu namanya Hitorikaku Rainbow. Oh iya. Jadi yang bonekanya kita masukin raw, dia harus kita nyari dia dulu pertama. Ntar gantian kita taruh tempat. Ntar gantian dia bisa gerak nyari kita. Oh, gitu ya? Jadi kalau gue juga pernah riset soal ini, soal boneka Hako apa? Hitorikaku Rainbow. Hitorikaku Rainbow ini memang agak-agak serem sih kalau emang dia mainnya sendiri. Ini juga permainannya untuk satu orang ya, bukan untuk beramai-ramai. Maksudnya nyari ini gimana Jul? Jadi kita punya boneka apapun itu. Kita pokoknya isi itu dengan beras. Jadi Tapi lu cocok dijadiin boneka horor ya, kayak Chucky. Iya. pemirsa dilihat kan siapa yang mulai. Terus. Ya. Itu apa namanya dalam YouTube yang gue tonton itu adalah beberapa YouTubers itu juga mereka testimoni mainin kayak gitu. Ada beberapa pun juga yang itu kayak terjadian, entah itu dibuat-buat atau apa. Tapi dari caranya itu yang gue tahu adalah Ada kalau katakanlah punya boneka itu dilepas apa namanya disobek belakangnya, diambil kapas kapasnya, diisi beras, guntingan kuku, entah berapa pokoknya, dan juga beberapa tetes darah. Habis itu sobekan itu kan harus dibuka tuh, nah dia pakai benang merah. Setelahnya kita apa namanya? kita taruh dia di kamar mandi. Dan kita juga harus siapin air apa garam. Air sama garam ini fungsinya kalau misalnya emang itu boneka berhasil bergerak, kita harus ludahin itu boneka Supaya berhenti. supaya itu arwahnya nggak pindah ke
Atau ada yang bilang tuh siapin pembakaran di luar rumah. Dia tinggal dilempar. In case gitu ya, paling cepatnya gitu. Iya. Nggak, terus konsep petak umpetnya kayak gimana sih? Jadi konsep petak umpetnya itu tuh kayak apa namanya? Uji nyali doang sih bang itu. Uji nyali, dan itu sendirian bro. Jadi dia kita umpetin, Hmm. nanti dia nyari. Jadi kita lihat di mana tiba-tiba dia udah di sebelah kita gitu. Pertama dia ngumpet jadinya bang. Kan dia di kamar mandi. Kita tuh ada ngomong sesuatu ya. Gantian. Ngomong sesuatu, kita lu ketemu nih di kamar mandi, harus kayak kita gituin. Kita bilang, gua ketemu lu nih di kamar mandi nih. Gantian ya, sekarang lu yang jaga, gue yang ngumpet. Ntar dia akan nyari kita di rumah itu. Nah nanti tiba-tiba lu misalnya ngumpet di bawah meja makan, tiba-tiba di sebelah lu udah ada dia gitu. Mungkin ada yang bilang dia bahkan bawa gunting yang Oh untuk iya, itunya. ini sebelum ditinggal itu dia ditinggalin gunting atau nggak pisau. Nah, untuk Lu nyari kita ada Nyari kita, ya kayak kalau ketemu ditusuk ya, hei ketemu cerot gitu. Nah sebelum dia bisa sebelum dia Yes. gitu, makanya preventifnya tuh yang kayak air atau garam. Air garam itu buat nyiram itu boneka. Oh. Buat menyelesaikan permainan itu biar nggak berpindah. Tapi pertanyaan gue gini, kalau misalnya lu memang khawatir itu nanti bonekanya akan melukai lu, kenapa lu modelin gunting? Karena itu biar kayak apa namanya, pembuktian aja. Ini berhasil nggak sih? Pembunuhan gitu. Yes, lagian juga hantu itu kan katakanlah mereka kan makhluk yang tak kasat mata. Iya. Frekuensi mereka sama kita tuh beda. Katakanlah mereka Kalau juga dia kan makhluk halus. Kalau kita FM dia AM ya. Berarti dia lebih banyak lagu dangdut ya. Seluruh Indonesia dapat tapi bang. Iya benar Iya. ya. Karena frekuensi mereka AM, jadi seluruh Indonesia dapat walaupun dia lebih ke dangdut ya. Jadi banding top 40 ya. Nggak ada top 40 ya. Top 40 udah nggak ada sekarang. Terus balik lagi. Kalau lu sendiri pernah nggak, Jul? Gue tuh ada 3 kali bang. Udah yang gue hitung, yang gue ingat gue tuh. Terus 3 kali. Udah 3 kali. Iya terus. Yang gue cerita yang paling singkat aja kali ya. Soalnya ini di rumah gue sendiri. Karena rada buat gue tuh ini kejadian entah nyata atau gue karena meyakinkan banget ini ada gitu di rumah gue. Karena gue pernah lagi main komputer di rumah gue. Udah malam lah, itu udah jam 12 lewat lah intinya. Jadi kalau masuk pintu rumah gue tuh kirinya langsung meja komputer. Iya. Jadi gue lagi main di situ. Yang notabene berarti pintunya ada di sini gue kan. Berarti lu ada punya komputer, lu lebih kaya dari dia lah ya? Nah, jelas. Jelas. Gue punya internet bro. Gue lagi main gitu. Tiap orang kan punya sensitivitas beda-beda ya bang. Yeah. Pasti kita bisa ngerasain, tapi kan ngerasanya semua orang tapi beda-beda gitu. Yeah. Gue ngerasa tuh di sini gue ada yang kayak ngeliatin gitu. Oke. Di kanan, pertama di kanan. Di kanan tuh kayak ada yang gimana sih lagi main komputer, di belakangnya ada kepala lagi gitu. Gue ngerasa gini. Gue ngerasa udah nggak beres nih. Karena gue juga sering lah ngerasain ada apa-apa, tapi nggak seaneh ini. Beda lah rasanya. Pas gue ini kan, gue nantangin nih gue langsung banting kanan gitu, agar untuk ngagetin. Berarti lu bukan penakut ya? Gue tuh penakut sebenarnya. Lebih takut miskin tapi ya? Bener, itu. Terus dia langsung pindah ngeliatnya dari kiri. Pas gue banting kiri lagi, dia menghilang ke ujung lorong ruangan yang sana rumah gue. Kayak lagi ngintip gitu bang. Gue ngerasa ini ada bayangan ini ngintip. Oh jadi dia makin menjauh nih ceritanya? Gue ngerasa bayangan ini ngintipin nih. Dia makin menjauh ya? Nah kan menjauh kan bang. Di otak gue adalah lu berarti takut sama gue nih. Gue tantang lagi bang. Gue banting kanan. Dia ngilang. Apa maksudnya ngilang tuh dalam artian gue ngerasa dia menghindar gitu. Tapi visualnya kayak gimana Jul? Kalau gue dari yang 3 pengalaman gue itu semua, gue nggak pernah lihat visual, selalu gangguannya fisik. Setelah dia hilang, gue meyakinkan, lu takut nih sama gue dalam hati gitu. Tiba-tiba pintu rumah gue cekrek dibuka 2 kali. Oke, terus lu coba keluar. Pada saat itu belum ada Gojek ya pasti ya? Bener, dan itu pun kan harus dia manjat pagar rumah gue dulu dong, buka pintu. Ya itu notabene yang kemungkinan untuk bisa buka itu hanya gue yang bisa buka itu. Untuk ngeraih gagangnya aja deh gitu. Iya. Jadi karena nggak ada orang yang di balik pintu itu nggak? Di balik pintu itu sampai ke pagar rumah gue kan jauh ya? Jauh dan ya kecil aja gitu, jadi nggak ada yang orang untuk ngumpet. Jadi lu buka nggak pada saat itu? Buka, dan nggak ada siapa-siapa. Itu saatnya aku tidur. Oh gitu. Gue tuh penakut bang sebenarnya. Tapi gue punya adrenalin gue tuh seneng kalau ada yang bisa bikin gue takut. Iya. Jadi kalau menurut lu
balik lagi, selain pengalaman lo, film horor yang paling serem yang lo tonton tuh apa? Kalau gue Jelangkung 1 paling serem. Gue tuh belum gitu ngikutin. Kalau gue malah Sadako. Enggak. Gue malah anehnya kalau Indonesia ya bang. Baik Ini- aja, baik aja. Waduh. Itu serem loh. Iya tapi gue belum Malam Satu Suro ya enggak lah. Bayi ajaib itu serem loh. Lo udah pernah lihat lo? Lebih serem dari film-filmnya Susana lo. Tapi yang edisi lama ya. Kalau edisi yang Luna Maya ini kayaknya kurang. Yang baru-baru tuh gue rasa makin berkurang. Malah gue film zaman dulu, gue yang paling berkesan buat gue. Ini aneh bang. Padahal ini film sebenarnya nggak terlalu menyeramkan. Gue malah Rumah Pondok Indah. Iya. Tapi nggak menyeramkan itu. Bang. Padahal enggak kan? Ah. Maksudnya banyak film yang lebih Iya. serem. Tapi buat gue visual, gue dari dulu takutnya tuh sama sesuatu yang berbentuk manusia. Patungnya itu yang bikin gue. Oh. Gue tuh nggak suka ngeliat patung bentuk manusia. Tapi lo nyembah dia gitu, nyembah patung nggak? Enggak dong. Bakar. Sensor nggak sih? Bakar. Takut deh. Kalau Rumah Pondok Indah ini lo pernah nonton filmnya? Oh, aku pernah nonton dan menurut gua nggak meninggalkan kesan apapun. Tapi lu berani kalau datang ke Rumah Pondok Indah itu? Karena kan setiap kali everyday kita lewatin itu rumah. Kalau untuk datang setelah tahu, jadi gini, setelah gua tahu apa namanya, kita datang ke mereka. Katakanlah kita cuma niat kayak pengen tahu lah, pengen tahu eksistensi mereka. Kita nggak tahu nih setelah kita pulang dari situ kita bawa apa. Pernah kan ada kasus ketempelan, kayak gitu-gitu setelah gua tahu. Sering. Kalau setelah gua tahu itu, jadi gua nggak mau. Gue nggak, tapi gue rasa mereka juga nggak mau nempelin lo. Iya. Karena lu mereka juga geli. Karena lu susah. Oh, gue dibawa ke tempat yang lebih tidak menyenangkan ya. Ya kan lu susah. Lu bayangin loh, dia tinggal di Pondok Indah. Nah, terus nempelin lo. Tanahnya mahal loh. Nempelin lo. Tanahnya tinggal mahal. ke rumah petak. Oke, Kan ini males. bukan nonton Pondok Indah, Ciledug Indah. Sorry Ciledug. Dibawa ke Ciledug katanya. Ya, udah enak-enak di Pondok Indah. Enggak, tapi Enggak. emang nggak meninggalkan kesan apapun untuk Rumah Pondok Indah itu. Karena Emang kalau untuk dari sisi cerita pun juga ya kayak sosok lah. ya, kalau yang jeruk purut itu yang katanya bau kentang, pastor bawa kepala itu pernah lu coba juga? Lu pernah mencoba mencari bau-bau kentang itu di jeruk purutnya sendiri? Lu tuh jeruk purut nggak dekat dari sini lo? Lumayan deket. Udah pernah coba? Coba kan? Ini bagian dari bayar nggak sih? Enggak, karena kalau pada saat bau kentang lu minta, lu lapar bilang. Enggak, at least lu bawa saus tomat lah. Cocol banget. Enggak, mendingan jangan ya. Jangan mencari sesuatu yang kita pengen. Biasanya gini, kalau kita pengen tujuannya pengen mencari itu, biasanya yang kita cari itu nggak bakal datang. Oh. Sesuatu yang lain menyerupai itu yang akan datang. Oh gitu ya, sama kayak misalnya lu kayak lagi lu pengen tujuan lu duit, lu nggak pernah dapet gitu ya. Pada saat lo gak berharap duit, makin gak dapet. Tetap miskin. Tetap putus asa, jangan semangat. Iya. Memang gini, kemarin itu kenapa buat teman-teman juga, kenapa tiba-tiba kita buat Dark Edition itu dan kenapa hostnya itu Alif, karena kita mau buat dia depresi sebenarnya. Jadi pada saat dia sudah depresi beneran dengan kemiskinannya, terus ditakut-takutin hantu, terus dia berpikir teori konspirasi yang makin membuat dia gila. Dan tekanan deadline. Ya, ada tekanan deadline. Akhirnya dia akan depresi beneran. Jadi memang kita punya tujuan untuk menempatkan dia di sini. Selain dia memang karena kedepresiannya ini dan tidak punya pilihannya karena kemiskinannya tadi. Aku nggak kuat kalau di dunia lain. Nggak kuat. Aku nggak kuat. Akan kita push. Nah, terus sekarang lo percaya klinik gak? Mistis. Ya, mistis, klinik, dukun. Percaya? Dukun kondor. Dulu pernah loh, ada gue ceritanya lumayan serem gitu. Oh ini nih. Ada teman gue kebetulan bijinya kondor. Kok aku takut ya dengan ceritanya tiba-tiba. Bijinya kondor kan, karena saking bijinya kondor, akhirnya dia ke dokter dan lain-lain mesti operasi gitu. Karena itu kan sebenarnya penyakit hernia. Iya. Dia telepon, akhirnya kata temennya ini ada dukun kondor, tapi cukup jauh. Dia dulu rumahnya di Jakarta, jadi dia harus balik lagi ke mana, Sukabumi tapi ke atas gunung gitu. Ini ada dukun kondor. Kemudian dia datang, ini yang bagian seremnya sih sebenarnya. Dia datang, dia bilang, kenapa? Dia bilang, itu orangnya benar-benar serem gitu, maksudnya dalam arti dukun kayak Sujiwo Tejo lah. Iya. Perawakan dukun di pakai film-film lah yang pakai sarung, pakai sarung bener. Iya. Gue kebetulan antarin. Kenapa saya kondor, Mbah? Saya takut dioperasi. Sementara kalau kondor, kalau saya ketemu perempuan atau ini dibuka mana? Dikasih lihat.
cukup panjang lah, ke 30 cm lah gitu ke bawah. 30 lebih. Terus tiba-tiba 30 cm enggak dong, 30 cm tinggi ya, 10 cm lah. Kalau kondornya ke bawah kan cukup. Iya, ngegantung lah. Dukunnya diam aja. Ya udah, kamu pulang aja kata gue. Kok pulang, Bah? Kan saya kondor nih, saya nggak bisa, nggak enak pakai celana juga terus. Kamu baru 10 cm, saya ada 30 cm kan. Kok gitu, Bah? Kamu tadi kesini sama teman kamu bilang kemana? Dukun kondor. Iya, saya dukun kondor. Gimana, kesel kan? Gue gak kesel, gue udah ketawa dari tadi. Tadi judulnya dukun kondor. Nah, enggak. Terus lu ke dukun nggak? Sering ke dukun nggak? Maksudnya untuk pesugihan gitu? Oh, gini. Keluarga gue itu yang di mbah pria itu, yang di bagian bokap itu, mereka tuh sebelum mbah putri gue meninggal itu, mereka ada menganut sesuatu. Menganut apa? Menganut apa? Menganut paham komunisme, bukan? Takut ya? Marxisme. Menganut PDI. Kapak sayap. Ibu Puan. Oke, jadi gue nggak tahu ya mereka tuh menganut kepercayaan apa. Cuman setelah mbah putri gue meninggal itu, mereka naro kayak naro besek. Isinya tuh kopi, gorengan, sama duit. Oh, berarti ada tukang yang kerja kali di sebelah. Kopi goreng. Ya mereka tukang Teh manis nih ditusuk gitu. ya mereka tukang gali kubur. Gak terus kok cerita tuh serem dong, nggak jelas. Oke. Lu cerita ketawa-tawa dulu dari tadi, bingung gua. Dia bercanda ceritanya. Ya jadi tuh setelah dari situ gue cerita ke om gue tuh adiknya bokap yang ketiga lah. Gue tanya loh, mereka tuh sholat tapi kenapa percaya kayak gitu ya? Kenapa? Dan kata om gue sih ya udah lu liatin aja, nggak usah dikomen. Itu juga kepercayaan mereka gitu. Yeah. Ya, gue nggak tahu dong kayak nggak puas tuh jawabannya. Kayak sesuatu yang ini kenapa gitu. Terus lu ngocok dong biar puas. Ya terus. Apa isep sendiri? Sampai. Enggak ada, cuman kayak itu doang, kayak Ya lu nggak puas jawabannya itu dari om lo? Ya udah, kayak udah nggak dipertanyakan lagi. Gue kira ternyata lu cari tahu. Gue kira dia cari tahu. Iya. Udah nggak ada pertanyaan, ya untuk apa ditanya, kayak om gua pun juga sepertinya nggak tahu ya. Iya, tapi lu jadi ceritanya cukup panjang lo ya. Ceritanya kalau ternyata dari keluarga bapaknya itu habis itu dia nggak pernah. Nggak ada punchline-nya. Terus selain cerita lu yang sangat menarik tadi, tuh apa? Yang dari keluarga nyokap tadi kan dari keluarga bokap. Habis ini nanti dari keluarga om lu, keluarga tetangga lu, ya silakan lah cerita. Oh ya udah gini deh. Ini kan soal dukun ya? Iya soal dukun. Sebenarnya nggak dukun sih, lebih ke kayak mereka mempercayai sesuatu, menyimpan sesuatu. Ajaran. Bukan ajaran. Tapi gue bingung, jadi tuh mereka tetap ibadah gitu loh. Tapi gue diceritain sama nyokap gue dulu tuh, nyokapnya dari nyokap gue itu nyimpan keris. Nyokapnya dari nyokap. Ini banyak ya, capek abang. Tapi mungkin aja nyokapnya dia punya 5 nyokap. Aku nggak Ya. bisa. ya tuh. Nyokap gue, Nenek lo. Kesel kan? Dia kesel kan? Gak. Ya deh lo. Nyokap lo. Jadi nenek gue itu dia menyimpan beberapa keris ternyata. Oh, oke. Batik keris, bukan? Bukan ya? Keris pati dong bang. Album apa keris patah? Gak. Terus cerita dong, nenek lo. Nyimpan keris, and then Setelah beliau wafat, aura rumah tuh jadi serem. Oh gitu. Karena dia nggak bisa terkontrol. nggak dirawat. Yes, nggak ada perawatnya lagi kan, dan gue nggak tahu ya kelanjutan dari si keris ini tuh kemana gitu loh. Tadi buang atau tadi keep, karena kita pun juga nggak nanya gitu loh. Tapi memang sebelumnya mbah gue wafat pun juga emang rumah udah serem banget dong. Pernah ada suatu kejadian waktu mereka masih kecil. Itu mereka tidur. Oke. Mereka tuh siapa? Mereka tuh anak-anak termasuk nyokap gue nggak pernah kena katanya. Iya. Kakak-kakaknya. Mereka tidur. Iya. Tapi setelah pagi itu tuh kejadian berapa kali. Paginya mereka pindah ke bawah kolong. Oh ya? Kenapa? Nggak tahu. Coba menurut lo gimana, Jul?
Tuh ada kemungkinan secara dari sisi mistis itu tiba-tiba dibawa kolong gara-gara keris. Oh nggak tahu ya ini antara gara-gara keris atau emang itu magnetnya atau apa? Cuman Guling-guling kali bang. Atau pada saat itu didatangin pasukan Cakrawirawa kali ya. Waduh, ngumpet. cakra kembar. Tok, bapak ada. Saya Nasution. Gue kayak DI Panjaitan loh lagi. Dar. Saya Nasution. Lagi doa ditembak. Balik lagi setelah masuk ke kolong itu pasukan Cakrabirawanya itu G30 SPKI. Nggak ada Bapak. Setelah itu kayak itu kejadian tuh kayak ini kayak dipertanyakan tapi kenapa kayak nggak ada jawaban gitu, nggak ada jawaban juga. Entah dari mana itunya. Mereka tuh selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Selalu ditanya, terus apa yang lu ceritain? Kalau dari tadi nggak ada punchline ya? Nggak ada. Ini kolongnya kolong jembatan kan? Warga tidur di bawah kolong jembatan lo tau? Ya udah gitu. Tapi lo percaya apa dukun yang bisa memberikan kekayaan? Kalau dukun gue lebih percaya. Kenapa? Karena emang dukun itu kan memang orang. Iya. Anggaplah begini, orang sama hantu tuh lebih serem mana sih? Yang hidup atau yang udah mati? Enggak, gue tanya, lu percaya nggak bahwa dukun itu bisa membawa kemakmuran, menyembuhkan penyakit, Pesugihan kah? pesugihan kah gitu? Percaya. Kenapa? Soalnya ada beberapa cerita nih, beberapa cerita. Ada sebuah podcast yang gue dengar, bukan podcast lah, emang ini tuh kisah tuh banyak banget lah ya. Apa namanya? Dia menumbalkan sesuatu tuh buat dia makmur, gitu loh. Dan itu emang bahkan sampai sekarang ini pun masih ada gitu. Berarti dia deal with the devil ya? Yes. Ya, itu ya. Iya. Katakanlah begini, gue semenjak tahu ada kisah jangan terima uang dari orang asing itu, jadi bikin gue kepikiran. Iya, kenapa? Karena lu terimanya permen dari orang Itu asing. kita bukan lagi di Alfamart, Indomaret yang kembaliannya boleh diganti permen. Putau, dikasih putau. Semenjak gue tahu ternyata dikasih duit dengan nggak dikasih alasan, kayak cuma ngasih duit aja gitu loh, kayak orang baik kok nggak ada alasannya gitu. Dan orang ini cerita adalah seorang tambal ban, dia dikasih duit sama orang, entah alasannya apa, orang itu turun dari mobil ngasih duit. Nah sepulang dari dia nambal ban, dia kayak semua sholat gitu. Karena dia udah percaya, ini duit tuh nggak jelas asal usulnya. Tapi dia punya keyakinan, apa namanya? Ini rezeki gue kok, ini rezeki gue. Dia pulanglah ke rumah, dia bilang ke istrinya, Bu, jangan ganggu gue ya, gue mau ibadah, gitu. Oke, jangan diganggu. Jumlah duitnya berapa? 500.000. Oh, oke. 500.000 tuh zaman masih 90-an. Oke, ya. Bukan yang Sekarang aja lo aja nggak punya ya, gitu ya. Terus? Dia ibadah lah itu. Sampai akhirnya Mas Jol. Iya ibadah. Sampai jam 7 istrinya buka pintu. Ini kok nggak dibuka-buka. Pas ditemuin meninggal. Karena duitnya dia makan. Enggak. Ini Karenanya nih. Karenanya nih. Enggak. Enggak, gue mau denger karenanya apa? Enggak, karenanya gue bukan karena yang ini plot twist karena lucu, enggak. Ini udah serius. Enggak. Karena si bapak ini yang terima duit tadi itu diambil paksa dong. Sama si duit itu kan harusnya kan memang untuk tumbal, untuk pancingan. Apa namanya? Tapi malah dibuang sial sama tuh orang. Yes, dia kayak apa namanya, kayak gue ngasih tumbal deh kayak orang ini, dia salah kalau tumbal ini. Nah diambillah dia bukan sama Tuhan tapi sama setan. Gitu, jadi dia dibawa tuh ke kerajaan itu setan itu. Jadi sebenarnya dia masih hidup tapi dia seperti kayak Aquaman lah ya. Iya. Di Atlantis. Dia di sana itu ditanya lah itu sama ajudan setan itu, kok gue dibawa sih? Lalu kan udah terima duit itu. Duit itu kan apa namanya, kayak untuk apa namanya, buat ganti. Buat tumbal. Iya, buat tumbal. Sugihan. Kata gue, oh ya udah bawa aja gue. Sampai di sana ketemu lah itu. Tapi di dunia dia udah mati. Keadaannya dia udah mati. Oke. Begini, sampai di sana dia tetap ibadah. Kayak dia tadi mau ditumbalkan tapi dia tetap ibadah gitu loh, kayak sholat. Kok lo sholat sih gini-gini? Setannya kayak bingung dong. Iya. Kayak lo kan lo jadi tumbal lo kenapa lo ibadah gitu. Iya. Nah, akhirnya dia dipulangin lagi dengan alasan lo tuh mengganggu ya. Ternyata lo ternyata tuh lo bukan tumbal yang bagus buat gue gitu loh. Jadi sampai akhirnya dia balik. Dan kalian tahu apa? Pas dia balik ke dunia itu, balik lagi. Itu udah 7 harian dia. Udah tahlilan. Orang-orang bingung. Kok lu hidup lagi kan? Yes, hidup lagi. Dia 7 hari dong. Orang-orang pada kaget kalau lu kita udah 7 harian lu kok masih ada gitu loh. Kata gue, iya gue dibawa ke sini. Udah. Cepet. Kamu udah Ya udah. Sebab saya sering sakit.
Saya dihina orang. Banyak nangis. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Selalu mikirin saya sedih, ya Allah.